Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur sehat selalu semuanya ya. Semoga semoga teman-teman semua lancar rezekinya. Oh ya, jatuh dah. Konten ini saya namai dengan copy paste. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan hanyalah mengcopy dari orang-orang yang saya anggap benar pandangannya, pendapatnya. Lalu saya sampaikan dengan cara saya yang bisa insya Allah mudah dimengerti dan enak didengarkan oleh teman-teman. Amin. Untuk alumni 88 SMP Negeri Penawangan, sehat selalu ya. Dan untuk warga Desa Guyangan Kampung Tengah, Plosorjo, Ratan Gede, Kampung Selip, Sogo, Genuk, Bangsri, semuanya saja salam sehat selalu. Dan juga untuk yang di Pasar Godong, Karangrayung, Truko, Sedati, Purwodadi, dan Grobogan, semuanya selamat berjualan. Semoga dagangannya laris manis. Tanjung Kimpul, dagangan habis, rokoknya ngebul. Dagangan habis, duitnya ngumpul. Amin, amin, amin. Kali ini saya melanjutkan mau melanjutkan yang kemarin gagal. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun menyuruh mendatangi Fir'aun yang sudah zalim dan kelewat batas karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Agar dia sadar atau takut. Kepada Fir'aun yang zalim dan melampaui batas karena mengaku dirinya Tuhan saja, Allah masih memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dengan baik-baik. Kalau ayat ini kita tarik ke zaman sekarang, kita benci atau tidak suka pada orang, bisakah kita bicara dengan baik-baik? Padahal terkadang orang yang kita benci itu hanya karena berbeda politik, berbeda pilihan gubernur. Kita pilih gubernur A, dia pilih B. Berbeda pilihan presiden, kita pilih A, dia pilih B. Iya. Nah, kita ini siapa? Apa kita lebih kuat dari Nabi Musa dan Harun yang memiliki... Ada bunyi WA. Biarin. Apakah kita lebih kuat dari Nabi Musa dan Nabi Harun yang punya keistimewaan? Apakah orang yang kita benci itu lebih buruk, lebih jahat dari Fir'aun? Nggak. Jujur, ayo. Nggak. Cuma karena beda politik. Itu aja. Padahal dia itu sama-sama Islam. Kita Islam, dia Islam.
Jangankan sama sesama Islam, sama yang non-muslim saja kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berlaku buruk. Kita sholat, dia sholat. Kita baca Quran, dia baca Quran. Kita zakat, dia zakat. Kita mau berlaku baik, kita mau berbuat baik, dia juga ingin berbuat baik. Memegang kebenaran memang suatu keharusan. Tetapi menyampaikan kebenaran harus juga dengan cara yang baik. Bukan dengan kebencian, cacian, makian, merasa diri paling benar, paling bersih, paling suci. Nggak usah terlalu lebay, coy. Guys, nggak usah terlalu lebay. Jangan terjebak pada sikap yang berlebihan. Hulu, ekstrem, apalagi radikal. Jangan. Sikap yang berlebihan dalam hal apapun hanya akan membuat diri menjadi seolah sebagai pengawas kebenaran, hakim kebenaran terhadap orang lain. Padahal orang lain itu belum tentu salah atau belum tentu sepenuhnya salah. Merasa menjadi polisi negara, bahkan polisi dunia, memandang kebenaran dari kacamatanya sendiri dalam aura yang absolut. Apalagi dengan kebiasaan menghardik, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, melabeli dengan label yang buruk, ditambah dengan panggilan-panggilan binatang yang cokodok lah, yang kampret lah, kadrun lah, apalagi banyak dah, nggak usah disebutin lagi. Nggak bagus itu, nggak bagus. Dan sederet kata-kata dikjaya lainnya. Bahkan memandang orang lain yang sama-sama menyuarakan dan membawa misi kebenaran namun dengan cara yang berbeda dianggap lemah, salah, lembek, rendah. Seolah-olah dirinya berada di atas tahta kebenaran agung. Padahal Nabi Muhammad saja yang dinobatkan sebagai uswatun hasanah, Nabi yang maksum terlepas dari kesalahan dan dosa. Dia tetap lemah lembut, rendah hati, dan bijaksana. Firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Dan dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ingat hadirin, kita ini tidak lebih kuat dari Nabi Musa dan Harun. Orang yang kita benci juga tidak seburuk dan sejahat Fir'aun. Nggak usah lebay lah. Nggak usah lebay. Biasa aja. Sampaikan kebenaran dengan kebaikan. Dengan cara yang baik.
kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak salah dan dosa. Hanya karena Allah masih sayang sama kita, maka aib kita tidak diketahui orang lain. Ingat itu, ingat. Kita punya salah dan dosa, kita punya aib, kita punya borok. Tapi karena kasih sayang Allah sama kita, Allah masih melindungi aib kita, borok kita, sehingga orang lain tidak tahu. Maka hati-hati. Jangan berlebihan. Di atas langit ada langit. Untuk apa sebegitu rupa, sebegitu ngotot merasa diri paling benar dan menjadi pengawal kebenaran? Tidak perlu. Nggak usah memandang orang lain rendah dan sebagainya. Hadirin sih. Teman-teman, guys, cuy, coy. Kalau Allah membukakan untukmu pintu sholat malam, jangan memandang rendah orang yang tertidur pulas. Karena bisa jadi orang yang tertidur pulas itu habis kerja keras, capek seharian mencari nafkah. Jika Allah membukakan untukmu pintu puasa sunnah, nggak usah mandang orang rendah, orang yang tidak berpuasa sunnah. Karena bisa jadi saat itu dia bekerja keras di terik matahari yang panas. Nggak kayak kita. Nggak kayak orang yang kerja kantoran di AC. Dan jika Allah membukakan untukmu pintu jihad dengan caramu, maka jangan memandang rendah orang lain yang berjihad dengan caranya. Ingat guys, bisa jadi orang yang tertidur pulas, orang yang tidak berpuasa sunnah, orang yang tidak berjihad sesuai caramu, itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kamu. Dan bisa jadi, guys, kita baru belajar Islam, mereka sudah menjadi mukmin. Kalah setingkat lo. Kita baru belajar membaca Quran, atau kita baru rajin baca Quran, mereka sudah mengamalkan Al-Quran. Kita baru rajin sholat berjamaah, mereka sudah mengaplikasikan sholat dan berjamaah di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita baru membayar zakat, mereka sudah berinfak, bersedekah. Kita baru ingin berbuat baik, mereka sudah dari dulu melakukan kebaikan. Untuk itu seringlah merenung. Siapa tahu kita salah menilai keadaan, agar kita tidak menjadi orang yang zalim pada orang lain, agar kita tidak gagal paham tentang keadaan. Imam Syafi'i yang luas ilmunya saja dan luhur akhlaknya dengan bijak berkata, "Pendapatku boleh jadi benar, tetapi berpeluang salah. Sedangkan pendapat orang lain bisa jadi salah, namun berpeluang benar." Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nyantel meskipun satu kalimat,
bisa membuat kita merenung, rendah hati. Seperti ilmu padi lah, makin berisi makin menunduk. Nggak nyohor gitu, nggak. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Sampai jumpa di Kopi Paste yang berikutnya. Kopinya nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.